Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini sahabat ya, kita akan mereaksi sebuah video pernyataan dari Bapak Buya Ar-Razi Hasyim. Sebenarnya sahabat ya, video ini sudah agak lama, namun baru kali ini saya sempat mereaksi video ini. Yang mana di dalam video ini sahabat ya, Bapak Buya Ar-Razi Hasyim ini mengatakan orang-orang Salafi itu hampir mirip dengan orang Yahudi Ortodok. Tapi Yahudi yang ortodok ini mirip kayak teman-teman kita Salafi, Pak, jenggotnya. Ada beberapa poin kesamaan antara orang-orang Salafi dan orang Yahudi. Di antaranya yaitu jenggot mereka hampir sama dengan jenggotnya orang Yahudi Ortodok, yang mana orang-orang Salafi ini memang sangatlah senang memanjangkan jenggot, dan hampir mirip dengan orang-orang Yahudi Ortodok tersebut juga memanjangkan jenggot. Dan di dalam poin berikutnya, orang-orang Salafi ini melarang perempuan untuk sholat di masjid. Dan ini juga kata Bapak Ar-Razi Hasyim ini hampir sama dengan orang Yahudi Ortodok tersebut, yang mereka juga melarang wanita untuk sholat di tempat ibadah mereka. Masya Allah sahabat ya, secara tidak langsung Bapak Ar-Razi Hasyim ini sudah merendangkan hadis Rasulullah SAW tentang keutamaan memelihara jenggot. Dan beliau ini mengungkit-ungkit Salafi itu hampir sama dengan orang-orang Yahudi Ortodok. Jelas di sini sahabatnya Bapak Ar-Razi Hasyim menentang sabda Rasulullah SAW di saat Rasulullah SAW berkata kepada anaknya yaitu Fatimah, yang mana Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik salaf adalah aku. Berkata Rasulullah SAW kepada putrinya ketika itu, Fatimah, ketika dia akan meninggal, ni'mas salafu ana laki. Aku ini sebaik-baik salaf bagimu. Siapa yang mengatakan? Nabi SAW. Ya, siapa salaf? Nabi. Siapa salaf? Para sahabat. Siapa salaf? Para tabi'in. Imam yang 4, tabi'ut tabi'in. Entah mengapa Bapak Ar-Razi Hasyim ini berani sekali mengatakan Salafi hampir sama dengan Yahudi Ortodok. Dan untuk menyingkat waktu, coba kita simak saja pernyataan dari Bapak Ar-Razi Hasyim ini yang mengatakan orang-orang Salafi hampir mirip dengan orang Yahudi Ortodok. Ini dia videonya. Tapi Yahudi yang ortodok ini mirip kayak teman-teman kita Salafi, Pak, jenggotnya. Jenggotnya persis sama. Itu mereka kalau bermuamalah dengan perempuan sama seperti Salafi. Jadi kalau ada perempuan deh datang ke komplek mereka, itu nggak boleh pakaian sembarangan. Dan kalau nanya itu orang-orang Yahudi Ortodok ini nggak berani lihat perempuan. Dan perempuan tidak boleh beribadah seperti laki-laki di tempat-tempat ibadah. Persis seperti Salafi. Salafi kan ngelarang perempuan juga ke masjid, ya nggak? Bener nggak? Ya, sebaik-baik tempat sholat perempuan tuh di kamarnya, begitu dalam tradisi Salafi, ajaran Salafi. Sama, jenggotnya sama. Jadi kalau mau memahami surat Toha, kisah Sayyidina Musa ngambil jenggotnya Sayyidina Harun, nah itu lihat Pak, Yahudi Ortodok tuh jenggotnya sepanjang itu. Diambil langsung sama Sayyidina Musa alaihi wassalatu wassalam. Nah, ini sebelum kita masuk ke hikam, kita ingin sekedar mengingatkan saja bahwa Yahudi itu ada 3 macam. Ada Yahudi Ortodok yang soleh-soleh ini, itu mereka meyakini betul tanah yang ada di Palestina itu tanah mereka. Cuma apa kata mereka? Kami menunggu imam akhir zaman. Jadi Yahudi aja nunggu imam akhir zaman, Pak. Nunggu mereka. Sekarang kita nggak punya hak mengusir siapa saja, begitu kata orang-orang Yahudi. Maka coba lihat demo-demo mereka melarang. Kenapa kok bisa-bisanya Buya Ar-Razi ini yang bergelar doktor bisa-bisanya mengatakan Salafi hampir-hampir mirip dengan orang Yahudi? Yang poin pertama tadi, Bapak Ar-Razi Hasyim ini mempermasalahkan masalah jenggot. Katanya orang Salafi jenggotnya hampir sama dengan jenggotnya orang Yahudi.
Nah, disinilah sahabat ya, Bapak Ar-Razi Hasim ini menampilkan kedunguannya. Kenapa bisa-bisanya Bapak Ar-Razi Hasim ini mencela jenggot yang jelas-jelas perintah Rasulullah SAW di dalam hadisnya yang mulia. Dan di dalam poin berikutnya, Bapak Ar-Razi Hasim ini mengatakan orang Salafi melarang istri-istrinya untuk sholat di masjid. Padahal, setahu saya sahabat ya, tidak ada dai-dai Salafi yang melarang istri-istrinya atau perempuan-perempuan untuk sholat di masjid. Namun perlu diketahui, memang keutamaan wanita-wanita tersebut paling afdolnya sholat di rumah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan salatul mar'ati fi baitiha khairun min salatiha fi masjidi qaumiha. Salatnya seorang perempuan itu di rumahnya lebih baik daripada sholat dia di masjid kampungnya. Ini Nabi SAW bersabda di Madinah. Jadi bukan berarti dai-dai Salafi melarang istri-istri mereka atau perempuan-perempuan untuk sholat di masjid sahabat ya. Namun ini hanyalah perintah bahwa keutamaan sholat di rumah itu lebih besar daripada sholat di masjid. Dan di dalam poin kedua ini lagi-lagi Bapak Ar-Razi Hasim salah memahami tentang keutamaan wanita sholat berjamaah di masjid. Padahal di rumahnya itu lebih utama. Dan menanggapi apa yang diungkapkan oleh Bapak Ar-Razi ini, coba mari kita simak penjelasan dari Ustadz Dr. Yahya Ma'ali yang membantah tentang perkataan Ar-Razi Hasim ini. Adapun perkataan yang mengatakan bahwa orang yang berjenggot panjang, semoga tidak ini yang dimaksudkan, semoga tidak ini perkataan, mungkin ada redaksi saya tidak dengar langsung. Ada yang mengatakan mirip dengan orang Yahudi Ortodoks. Ya, ini maklum dari hadisan yang kazab memang. Ya, dustanya tidak sekali ini, sudah terlalu banyak dustanya. Maka nasihat yang perlu kita sampaikan, kalau belajar ngajarkan ilmu, hindari berdusta. Tidak perlu memfitnah. Antum sampaikan dalil, bahkan dalih sekalipun, sampaikan dalil tanpa memfitnah orang lain. Karena orang yang suka memfitnah, hablul kadhibi qasir, tali dusta itu pendek, tidak kuat mengikat, nanti terlepas dia. Maka nasihat saya kepada siapapun dai yang tak sepakat sekalipun, tolong berdakwahlah dengan ilmu, kemudian buktikan dengan amal. Jangan kita berkoar-koar kita ahlus sunnah yang sesungguhnya, tapi sunnah kita belakangi. Jangan kita katakan kita pengikut salaf yang asli, yang lain talaf misalnya, tapi buktikan dengan amal. As-salaf itu bila diperintah dikerjakan, bila dilarang mereka tinggalkan tanpa banyak alasan. Oleh sebab itu kalau dia miripkan dengan demikian, ya kalau sempat kita mengatakan itu sudah dilapor kita itu. Ya, sudah dilapor karena ini pencemaran nama baik. Tapi kita hanya mendoakan semoga Allah perbaiki lisannya, Allah perbaiki hatinya, Allah benahi ilmunya, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya, kembali kepada Islam dengan kembali kepada hidayah dengan sebenar-benarnya. Allah murdahu ilal islami raddan jamila. Karena kalau begini hanya mencela dan takut nanti masuk dosa memperolok-olok sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitulah sahabat ya, apa yang dikatakan oleh Ustadz Dr. Dasman Yahya Ma'ali tadi, yang mengatakan Salafi hampir mirip dengan orang Yahudi. Ini jelas bahaya sahabat ya. Yang mana di dalam statement awal tadi saya mengatakan sebaik-baik salaf adalah aku, kata Rasulullah SAW. Jadi mana mungkin orang-orang Salafi itu hampir mirip dengan orang Yahudi. Dan bisa-bisanya Buya Ar-Razi Hasim ini mencela jenggot dan mengatakan jenggot itu hampir sama dengan jenggotnya orang Yahudi. Apabila itu sengaja untuk mencela hadis Rasulullah SAW, bisa jadi itu bisa menyebabkan kita keluar dari agama Islam. Karena itu jatuh dalam mengolok-olok syariat agama Islam. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.